Dan jujur, visual dari si sosok jin ini atau sosok setan ini atau sosok yang menghantui mereka ini menurut gue kayak mirip sosok yang ada di film. Halo Sobat Prak, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Gimana dengan kabar kalian dan libur minggu ini yang sepertinya agak nanggung ya. Mau ambil cuti juga ambilnya 2 hari. Kayaknya kebanyakan sih. Kali ini gue mau review satu film horor Indonesia yang baru banget tayang kemarin. Dan ini adalah karya dari Hadar Daeng Ratu ya, yang kayaknya tahun ini lumayan produktif. Setelah sebelumnya ada Pemandi Jenazah, dia sekarang jadi sutradara untuk film terbaru yaitu Menjelang Ajal. Dan gue denger kayaknya juga tahun ini ada satu lagi film dari dia, yaitu Dosa Musyrik. Cuma mungkin belum ada ya tanggal rilisnya bakal kapan, kita tunggu aja. Film ini dibintangi oleh Sharifah Danis ya, yang terakhir kayaknya main film horor tahun 2022 yaitu Rumah Kaliurang yang kurang. Terus juga ada Caitlin Halderman yang juga main terakhir 2 tahun yang lalu untuk film horor berjudul Ivana. Dan terakhir ada Fawardana ya, yang lumayan produktif juga untuk tahun ini setelah sebelumnya dia udah main di Pemukiman Setan, dan sebenarnya akhir tahun banget yang 2023 dia main di Malam Para Jahanam. Sekarang dia main di film ini sama 2 orang. Oke, langsung aja ke pembahasan filmnya. Jadi film ini menceritakan tentang seorang ibu bernama Skal yang diperankan oleh Sharifah Danis yang melakukan pasak susuk untuk penglaris usahanya yaitu warung makan, dimana salah satu syaratnya adalah dia nggak boleh lupa untuk pasang sajen. Dan ketika ada satu event dimana dia lupa untuk pasang sajen secara proper, akhirnya jadi turning point dari seluruh cerita film ini yang akhirnya menjadi teror untuk ketiga anaknya ini juga. Dan gue suka dari treatment Hadar Daeng Ratu ini untuk film ini, apalagi untuk intronya langsung kita ditunjukin gimana pas Sharifah Danis ini atau Ibu Sekar ini masak susuk di dukun, dan di situ dukunnya bilang yang bisa keluarin susuk ini hanya dia atau orang yang lebih tinggi ilmu. Yang mana menurut gue secara psikologis itu lumayan terrifying ya, atau menakutkan ketika lo berpikir kalau satu-satunya orang yang bisa ngeluarin adalah orang itu, dan gimana kalau orang itu meninggal sih. Tapi sebelum masuk ke isu utamanya yaitu horornya ini, sebenarnya ada isu lain atau subplot yang diangkat oleh Hadar Daeng Ratu ini ya, apalagi kalau bukan abusive parenting ya, dimana si Ibu Sekar ini akhirnya ngusir si anaknya ini Dani karena dia pengangguran, nggak mau kuliah, dan usaha yang dibiayain orang tuanya itu gagal mulu. Gue yakin kalian punya teman yang orang tuanya kaya, dia nggak mau kuliah, pengen usaha tapi gagal terus. Gue jujur lumayan suka ya sama performance-nya si Dava ini, karena dibanding sama 2 film sebelumnya yaitu Pemukiman Setan dan Malam Para Jahanam, di sini tuh kelihatan dia lebih matang sih. Bawaannya sebagai kakak juga lebih cocok sih menurut gue di sini. Dan setting waktu dari film ini itu antara tahun 2000-an awal ya, atau 2000-an pertengahan, dimana masih ada SMS-an, masih pakai HP Nokia. Mungkin kalian yang Gen Z itu kurang relate sama zaman-zaman ini, tapi menurut gue setting waktu di tahun 2000-an ini menurut gue cukup aman untuk dilihatkan kesederhanaannya ya, tapi nggak dipaksakan. Walaupun ya secara storyline film ini lebih ke main aman, kayak model mungkin horor-horor religi, dan memang ini memang gue pikir juga sebenarnya horor religi. Tapi di sini gue salut Hadar Daeng Ratu berani untuk matiin Pak Ustadz, tapi hanya untuk sekedar validasi ya, tanpa perlu menciptakan teori-teori kayak filmnya Joko Anwar sih. Validasi dalam artian kalau entitas yang mereka sedang hadapi ini itu memang kuat dan memang nggak bisa diremehkan ya. Dan jujur, visual dari si sosok jin ini atau sosok setan ini atau sosok yang menghantui mereka ini menurut gue kayak mirip sosok yang ada di film Death Whisperer Thailand ya, yang tayang 2023 lalu. Gue nggak tahu apakah Hadar Daeng Ratu ini terinspirasi dari film itu juga atau enggak, karena memang di scene akhirnya juga menurut gue kurang lebih mirip lah. Bedanya kalau yang di sini itu ditanduk, kalau yang di Death Whisperer itu diantar pakai mobil ya untuk yang di Death Whisperer ini. Tapi memang setan lokal di film ini tetap mendapat tempat ya, dan gue perhatiin tuh kayaknya Hadar Daeng Ratu penggunaan sugus dalam artian hantu tersebut yang lumayan overdosis sih, karena di film Pemandi Jenazah dan di sini ada satu scene yang sama, yaitu di tempat yang sama yang ketemu sugus yang dalam jumlah banyak juga. Tapi menurut gue itu hanya pros and cons sih. Gue ya oke-oke aja, dan walaupun overdosis tapi menurut gue masih terhibur. Dan selayaknya film horor Indonesia pasti ada horor scene di kamar mandi, terus juga ada genjutsu, terus juga ada bloodbending ya, terutama pas ngadepin Pak Ustadz ini. Dan satu lagi subplot yang gue lupa untuk ceritain adalah dari Caitlin Halderman ini ya. Caitlin Halderman memang adiknya si Dani atau si Dava, dan dia itu punya satu isu yang juga dibawa selain abusive parenting, yaitu isu revenge porn ya. Walaupun revenge porn di sini tuh menurut gue agak cringe ya, karena ya revenge porn cium pipi ya, mungkin untuk ukuran zaman SMA lu tuh bakal dimarahin, tapi itu kayaknya nggak akan jadi kasus yang gede sih
menurut gue. Dan jump scare di sini menurut gue main aman ya, terutama nggak terlalu overdosis juga. Oke, lu tetap menghibur, lu tetap takut, tapi nggak terlalu bentar-bentar jump scare, bentar-bentar jump scare. Terutama ada scene ya, pas si Dani ini harus ambil 2 item untuk penyembuhan ibunya ini. Gue pikir akan ditakut-takuti, tapi ternyata si Dani ini hanya ditakuti di satu tempat ya, yang menurut gue ini oke lah. Kalau 2 kayaknya kebanyakan deh, dan gue kasihan juga sih. Dan ini kayaknya ciri khas dari Hadra Daeng Ratu ya, dimana dia selalu menyelipkan satu scene moment of reconciliation antara karakter yang ditikai, dimana pas mandi jenazah itu di awal ya, pas si Agni ini Hakini mandiin ibunya. Sementara di sini si Dani ini reconcile dengan ibunya itu di satu tempat, dimana dia harus ambil satu item tersebut lah. Mungkin menurut gue yang agak jadi minus point di film ini adalah ketika si Dani dan kawan-kawannya ya, dan saudara-saudaranya ini nganter ibunya ini lewat dapur bambu ke rumah Ustadz yang kayaknya ada di tengah hutan dan mobil nggak bisa masuk. Terus mereka berhenti buat sholat maghrib, itu ada saung di tengah-tengah hutan bambu yang gue nggak tahu apa esensinya ada saung di situ sih. Dan pas adu mekanik ya antara si Ustadz dan si sosok ini yang merasuk dalam raga ibunya ini, itu benar-benar cuma mereka berdua dan sama ada Kathleen sama adiknya ini. Dan di sini nggak ada siapa-siapa. Dan pas si sosok ini akhirnya kalah, terus tiba-tiba banyak muncul orang ya, bisa dibilang kayak mungkin santri-santrinya Ustadz ini, yang menurut gue tuh agak aneh karena dari tadi lu kemana aja gitu. Karena menurut gue kayaknya lebih asik buat dibuat chaos sekalian ya, karena itu kayak memvalidasi betapa kuatnya makhluk ini sih. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 6/10. So far gue masih menikmati film ini karena relate terhadap mitos-mitos yang ada di masyarakat sih. Oke, kalau misal lo udah beda pendapat, lo bisa kasih pendapat lo di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau misalkan lo suka video dan channel ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye Sobat Park.